Halo guys, pada kesempatan ini saya datang lagi untuk membawakan video tutorial yang terbaru saya. Kali ini saya akan mencoba untuk mengajari adik-adik dan teman-teman sekalian yang masih belajar coding ya, bagaimana cara untuk membuat kalkulator di dalam platform yang berbasis online, namanya adalah code.org atau kode.org gitu. Nah, kalian pertama masuk ke Google, kemudian ketikkan kode.org, maka tampilannya seperti ini. Kalian harus mengubah bahasanya dulu, kalian pilih sesuai dengan bahasa kalian. Kalau sudah, tinggal submit. Maka di bagian pojok kanan bawah, atas dan bawah maksudnya, kalian klik masuk atau balik. Saya ngomong belepotan. Kemudian di sini ada lanjutkan dengan Google. Kalian pilih aja salah satu. Kalian mau daftar dengan Facebook, Microsoft atau itu silakan. Saya sih rekomendasikan dengan Google aja karena lebih cepat gitu. Ini nanti kalian pilih akunnya ya. Saya sensor gara-gara ini email saya. Kalian pilih salah satu akunnya, maka akan diarahkan ke layar berikutnya. Nah, di sini pendaftarannya kalian harus buat siswa atau guru dulu. Kalau kalian siswa, kemudian kalian di sini pilih laboratorium aplikasi ya. Karena kita membuat aplikasi kalkulator, nah, kita pilih project yang itu tadi. Kemudian akan diarahkan ke jendela berikutnya. Nah, disinilah yang akan saya jelaskan bagaimana cara membuat aplikasi kalkulator. Ada dua hal di sini yang penting. Kalian pertama harus desain dulu aplikasinya. Kalian harus tambahkan ke bagian layar sebelah kiri ini komponen-komponen yang kira-kira perlu di dalam sebuah kalkulator. Kalau saya sendiri, saya lebih fokus untuk ganti dulu ya layarnya, warna layarnya masih kayak background layarnya. Jadi saya pilih dulu ya. Kemudian saya membutuhkan label ya, supaya memberi nama dari aplikasi saya ini. Nah, aplikasi ini tentunya sudah sangat sering ya kalian gunakan, dan bahkan di zaman dahulu pun sudah ada mungkin ini kalkulator gitu. Cuman apa yang menjadi pertanyaan dasar bagi kita yang belum pernah memahami bagaimana bahasanya kalkulator gitu ya. Nah, ini saya akan kasih tahu bagaimana orang dulu menyusun yang namanya kalkulator yang membangun. Oke, kira-kira begini ya untuk desainnya. Kemudian saya tambahkan teks input, karena teks input ini tentunya nanti akan menampung angka yang akan digunakan atau yang akan dimasukkan oleh si user dari aplikasi ini, penggunanya. Kemudian kita tambahkan buttonnya. Untuk apa button? Ini nantinya untuk menampung jenis operasi matematika yang akan dipilih oleh si penggunanya. Misalnya untuk teksnya sendiri di bagian sebelah properti sebelah kanan, kalian pilih. Kalau saya pilih pertama ini adalah penjumlahan gitu, tanda tambah. Kemudian yang kedua saya tambahkan simbol yang kedua mungkin persetujuan kali ya. Kalian bisa desain seunik mungkin atau secantik mungkin. Kalau untuk desainnya sendiri kan itu tergantung desainernya ya. Kebetulan saya hanya desainnya seperti ini. Nah, saya buat begini untuk teman-teman semuanya. Nah, kemudian teksnya jangan lupa untuk ganti ya, text buttonnya. Kalau ID button itu
sebenarnya boleh kalian ganti, nggak apa-apa. Justru saya merekomendasikan kalian ganti, cuman saya lebih suka dengan button 1, button 2 itu nama ID-nya gitu. Oke, yang ini adalah untuk perkalian gitu ya. Yang ketiga kita buat button yang ketiga, namanya misalnya pengurangan. Ini yang umum tentunya, button ini yang umum sebenarnya. Jenis operasi matematika ini yang umum gitu maksud saya. Oke, kita sesuaikan dulu. Yang ketiga, text buttonnya kita ganti menjadi pengurangan ya. Pengurangan simbolnya begini. Oke. Kita begini. Lalu kita tambahkan lagi untuk button berikutnya, yaitu pembagian. Kalian desain ya, kalian boleh ganti juga kok warna dari buttonnya ini, soalnya kalian ganti jadi warna yang lain gitu, nggak mesti orange kok. Tuh, makanya saya bilang kembali, ini kan tergantung si desainernya yang membuat apa ya, terserah. Cuman komponennya kalau di dalam kalkulator biasanya begini. Oke, begini ya. Nah, di sini komponen ini supaya kalian tidak salah paham ya. Jadi jumlah text input di sini sebenarnya hanya ada 3, cuman di bawah ini kita nggak ingin pengguna memasukkan data atau angka di bawah, yang paling bawah ini bisa seperti ini, tapi kita ganti menjadi result ya, hasil. Karena kenapa? Hasilnya nanti di bawah ini di apa namanya, angka yang dimasukkan di bagian atas text input 1 dan text input 2, lalu diletakkanlah angkanya di bagian text input 3 atau result komponen. Kita kembali ke kode. Di dalam penyusunan komponen, bukan komponen, perintah di scriptnya atau kodenya, kita perlu yang namanya variabel gitu. Untuk apa variabel? Variabel ini adalah sebagai wadah penyimpanan datanya, data dari aplikasi kita ini atau. Nah, kita beri namanya misalnya variabel x dan y ya gitu. Kemudian kita kembali ke UI control, karena di sebelah itu ada simbol penjumlahan, ada lagi perkalian, kemudian ada lagi pengurangan dan pembagian. Kita buat sesuai dengan apa namanya, pada saat tombol klik itulah, itu bahasanya itu. Jadi given ID klik gitu ya, ID nya kita ganti, setiap ID kita ganti gitu. Nah, sekarang setelah kita pilih semua buttonnya, maka sekarang kita panggil kembali variabel yang sudah disimpan di atas, x dan y tentunya kita masukkan satu persatu. Ini saya buat sebenarnya ada cara cepatnya gitu ya, copy paste gitu. Saya selesaikan dulu satu jenis operasi, lalu paste deh gitu, copy paste. Cuman ini saya lebih suka kalian mempelajari prosesnya supaya lebih paham tentunya. Ini kita ganti dulu. Jadi komponen yang kita panggil, variabel yang kita panggil adalah ini. Setelah kita panggil, maka kita harus ambil angka yang ada di dalam variabel tersebut. Kita ambil dengan cara perintahnya adalah get number. Nah, kita masukkan dulu ke sesuai variabelnya, get number. Jadi x itu adalah mengambil apa namanya, x itu adalah menyimpan angka yang dimasukkan di dalam text input 1 ini x, dan y menyimpan angka yang dimasukkan di text input 2. Jadi nanti ID yang diambil ini tentunya kita ganti jadi yang x sama dengan get number text input 1 gitu. Ini yang di bawah ini. Nah, ini ya. Oke, kita pilih. Tentu yang kedua text input 2 kan gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai
begini ke bawah ya, sampai tempo 2 sampai button apa nih, button pembagian ya. Sampaikan, kita ganti semua ID ini. Oke, setelah ini kan sudah selesai ya, semua yang sudah disimpan di dalam PCP1 dan 2 kita ambil dan kita ambil angkanya. Lalu kita tempatkan sebuah perintah namanya di sini set number ya. Kita akan letakkan angka yang kita panggil tadi di dalam sebuah komponen yang namanya result. Oke, jadi ID-nya kita ganti. ID dari set number ini kita ganti menjadi result gitu. Nah, ini kita letakkan tepat di bawahnya si variabel y, masih berada di dalam covernya si condition button ya, button. Nah, ini sudah ada result. Ya, setelah itu kita pilih operasinya gitu. Jadi kita pergi ke matematika, sesuaikan ya, button 1 itu adalah penjumlahan, taruh nol di sini ya. Di sini berarti yang kita jumlahkan itu adalah yang kita simpan tadi, x ditambah dengan y. Begitu juga dengan berikutnya, kalau untuk perkalian berarti x kali y. Kalau untuk pembagian dan pengurangan berarti kalau pengurangan dulu ya, pengurangan berarti x kurang y. Kalau untuk pembagian nanti tentunya x dibagi dengan y. Oke, untuk adik-adik pelajar sangat cocok ini untuk mengasah logikanya bagi kalian ya, tentunya yang masih belajar. Oke, di sini x dikurang dengan y. Akhir adalah pembagian x dibagi y. Oh iya, perlu saya kasih tahu di bagian kita menyusun aplikasi ini, tentunya apa namanya angka yang bisa kalian kalkulasikan di sini bisa berbentuk dengan bulat, integer, juga dalam bentuk desimal, koma-koma gitu. Kita tes ya, kita jalankan bisa seperti ini adanya kok ya, hasil. Oke, kembali ke awal ya. Nah, kalau kita tes langsung, ingin kita tes langsung ya, bisa kita ganti namanya misalnya kalkulator. Kita tes melalui web tentunya. Kalau ke HP langsung sepertinya bisa juga sih, tapi melalui ininya, melalui web. Ini saya copy dulu ya linknya, lalu saya buka di bagian tab baru. Ini harusnya bisa. Tapi kita bisa. Jadi begitu ini membuka, maka layarnya seperti ini. Jadi seolah-olah di bagian layar HP langsung, seperti layar HP langsung. Kalau kalian buka di HP, ini langsung bisa loh. Gitu. Nah, kalian coba buka linknya dari HP, lalu nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa tes langsung, tombolnya ini berfungsi. Ya, tombol ini berfungsi. Nah, misalnya buat di sini angkanya. Nah, seperti ini. Oke, berfungsi kan? Kalian bisa tes langsung di bagian HP kalian. Semoga informasinya bermanfaat bagi kalian ya, bagi adik-adik yang masih belajar. Kalian bisa gunakan waktu kalian untuk membuat seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe.